Yang kedua, yakni ngaji, Pak. Nah, ayat yang kita bacakan di pertemuan Kamis 2 pekan yang lalu, hendaklah bergembira kita. Dalam Quran surah An-Nahl, Allah sampaikan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu, masyaallah. Kalau kita mendapatkan rezeki dari Allah, bertambah atau berkembang bisnis, apa yang Allah perintahkan? Bergembira apa bersyukur, Pak? Bersyukur. Ya, bersyukur. Tapi dalam persoalan Al-Quran yang Allah berikan kepada kita, apa perintah Allah? Falyafrahu, bergembira yang Allah perintahkan. Kenapa kita disuruh bergembira ketika Allah memberikan kepada kita Al-Quran? Karena huwa khairum mimma yajma'un. Karena Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita ini jauh lebih baik dari semua yang kita kumpulkan. Kalau ratus yang kumpulan tidak punya panduan Al-Quran, apa yang terjadi gini? Nah, bisa di rumahnya ada piti miliaran, tidak punya inyo, kan itu? Ya. Tapi kalau Al-Quran yang menjadi panduan, maka harta itu menjadi harta yang berkah nanti. Ah, itu bedanya. Salat bering salam kita doakan kepada Allah, semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nenek mama alim ulama tadi pandai. Meskipun tadi Allah menyuruh kita bergembira, tapi kita awali dulu dengan evaluasi. Jadi ini ayat yang luar biasa Bapak Ibu yang terkait dengan Al-Quran, lanjutan kaji kita. Justru adalah ayat yang merupakan pengaduan dari Nabi kepada Allah. Padahal Nabi SAW kepada umatnya ini sangat sayang. Tapi justru malah Nabi mengadukan keadaan umatnya kepada Allah. Ya. Apa pengaduan Nabi kepada Allah? Diabadikan dalam Quran surah Al-Furqan 30:31. Apa kata Allah? Wa qala ar-rasulu, telah mengadu Nabi Muhammad kepada Allah. Apa pengaduan Nabi kepada Allah? Ikut tentang kerajaan awak kini, Pak Jenderal. Apa pengaduan Nabi kepada Allah? Jarang-jarang Nabi mengadukan. Justru yang ada sebenarnya Nabi mendoakan awak. Tapi dalam kasus itu Nabi mengadukan perangai awak kepada Allah. Apa perangai awak? Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mengambil Al-Quran ini sebagai perkara yang tidak lagi diacuhkan, diabaikan, tidak dipedulikan. Nah, nanti kita dalami apa maksud dari tidak peduli, tidak acuh, mengabaikan Al-Quran. Yang mengerikan ini lanjutan ayatnya, Bapak Ibu. Ya. Jadi sore ini kita mulai dari kabar bertakut. Biasanya kabar gembira kita mulai. Nah, kini kita mulai kabar bertakut. Apa lanjutan ayatnya? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah kata Allah, telah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan orang-orang berdosa. Jadi orang yang mengabaikan Al-Quran, tidak mengacukan Al-Quran, posisinya di hadapan Allah sebagai musuhnya para nabi. Padahal awak mengaku umatnya Nabi Muhammad, tapi di hadapan Allah kelak kita diposisikan sebagai aduwwan minal mujrimin, musuhnya Nabi dari kalangan orang yang berdosa. Ini ada dari kalangan orang kafir, ada dari kalangan orang berdosa. Iko kalangan orang berdosa. Yang kita khawatirkan, kita mudah-mudahan aman. Tapi anak-anak kemenakan awak, itu yang mau kita evaluasi. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Apa maksud tidak peduli dengan Al-Quran itu? Abai dengan Al-Quran, tidak acuh pada Al-Quran. Ikut tafsir dalam kitab aslinya kita kutip, tapi supaya capek kita langsung terjemahkan. Nah, karena memang untuk memahami Al-Quran tidak bisa lagi bahasa awak. Karena mahjura itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya acuh, tidak cocok. Karena bahasa Arab itu kosakatanya berabu 10 juta, kosakata bahasa Indonesia 100.000. Jadi tidak cocok untuk menerjemahkan bahasa Arab itu dalam kalimat yang pendek. Maka dibutuhkan namanya tafsir, menjelaskan. Siapa yang menjelaskan? Tentu dan mengerti tentang Al-Quran tadi, yakni Nabi Muhammad, dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh generasi-generasi terbaik. Kita rujuk dari tafsirnya Ibnu Katsir,
juz 6 halaman 108. Singkatnya, apa tindakan yang masuk dalam kategori abai terhadap Al-Quran? 1. Beriman sebagian, ingkar sebagian yang lain. Sebagian ayat nyambiak imannya, tapi sebagian yang lain agak ragunya, apakah masih layak dipakai? Kini lah zaman teknologi canggih, lah zaman now, ya kan? Masa kok pakai yo zaman dulu lah gitu kan? Lampai balik abad lah. 1. Nanti kita perdalam. Yang kedua, beriman, yakinnya Al-Quran itu adalah kalamullah, wahyu dari Allah, tapi tidak pernah membaca. Bapak Ibu ambo mengajar di kampus swasta, anak-anak STM masuk kuliah, tanya pada awal masuk kuliah, bila terakhir kalian baca Al-Quran? Dari sebagian banyak itu rata-rata menjawab terakhir membaca ketika khatam Quran waktu SD, kalau sampai kelas 5. Kini nyala kuliah, umur 7 balik, 8 balik, 9 balik, baru balik membuka Al-Quran pada saat kuliah. Itu anak kemanakan awak? Nya iman tidak membaca. 3. Apa maksud dari mengabaikan Al-Quran itu? Membaca, lagi dibaca, tapi tidak mau mengkaji, tidak memahami isinya. Walaupun membaca saja itu tidak apa-apa, tapi tidak tahu apa yang dimaksud dengan yang dibaca tadi. Padahal Al-Quran tadi adalah petunjuk hidup awak. 3. Yang keempat, Allah dibaca, Allah dikaji, tapi tidak mengamalkan. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas tadi, itu semuanya mahjura namanya, mengabaikan Al-Quran. Ikut Allah kau yang menyebut di Al-Quran. Kalau baliklah Pak Jenderal, lah membaca, mengkaji, mengamalkan, tapi itu diri seorang deh. Berarti awak selamat, yang lain terserahnya lah. Justru yang lebih parah yang keenam. Hanya aku beriman, aku mungkin haji lah, tapi justru malah menghambat tegaknya ajaran Islam. Tak cocok di zaman kini dah. Kan muncul Islam baru ini, namanya Islam Nusantara, Islam liberal lah, gitu kan. Ya gelarnya gelar akademi agama pula. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita pastikan kaji supaya nanti kita dalami. Seharusnya kewajiban kita terhadap Al-Quran pertama mengimani seluruh isi kandungan Al-Quran. Itu nan betul. Kita persingkir, ikut ayatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita dalami ayat ini, An-Nisa 65. Apa kata Allah? Fala wa rabbika la yu'minun. Aku memang enggak balik. Jadi sore itu ayatnya banyak ayat-ayat evaluasi diri. Dan ayat kabar gembira yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kita akan semakin baik ke depan. Kata Allah, fala wa rabbika, Allah yang bersumpah, Ibu. Ya. Jadi kalau tadi Nabi mengadu sama Allah, kini Allah yang bersumpah demi Tuhan. Maka demi Rabbmu, Allah bersumpah, la yu'minun. Kalian yang hari kini mengaku beriman, la yu'minun, belum bisa diterima keimanannya. Kan mari coba. Sampai kapan baru bisa diterima keimanan kita? Sampai 3 syarat terpenuhi. 3 syarat baru awak diterima keimanan. Dan keimanan itu adalah fondasi awak untuk bisa melangkah untuk mendapatkan ridha Allah kalau di dunia. Kalau di akhirat, fondasi untuk melangkah untuk masuk surga kan itu. 3 syarat harus kita penuhi dulu Bapak Ibu. Apa syarat pertama? Ini Allah yang langsung bersyarat. Kalau Allah yang bersyarat, maka mutlak harus kita penuhi. Syarat yang pertama, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Terjemahan bahasa awaknya, hingga mereka yang mengaku beriman itu menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim, sebagai solusi, sebagai pemutus, fima, dalam semua. Kalau ada ma di dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, ma itu artinya dalam semua perkara. Syajara bainahum, yang mereka perselisihkan di antara mereka. Karena awak aku kan tidak bisa hidup seorang.
awak akan berumah tangga, awak akan bermasyarakat, awak akan ke pasar, awak akan bakar raju, semuanya ada interaksi di situ. Maka seluruh aktivitas kita tadi, ketika dia ada masalah, dan pasti ada masalah, maka jawaban bagi orang beriman tadi, tunduk kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Al-Quran. Lalu apa yang menjelaskan Al-Quran, yakni As-Sunnah. Itu ternyata syarat. Jadi kalau awak baru mengambil Al-Quran baru pada wilayah sebatas ketika di musaji, solat awak yawana betul-betul Al-Quran awak baca. Panduan Nabi yang kita baca. Berpuasa awak modal betul pula. Bahaji awak bahkan yawana serius awak manasiknya. Tapi dalam persoalan yang berkaitan dengan berumah tangga, yang penting lejak kabul lah selesai saja anak-anak. Harusnya kan ada panduan bagaimana berumah tangga, kan begitu menurut Al-Quran. Supaya berumah tangganya berjalan sebagaimana kita sholat tadi. Rapi dia. Ada masalah akan ada yang mengingatkan. Begitu pula ketika ke pasar kan begitu. Ketika masuk pasar harus ada dulu panduannya supaya ketika masuk pasar selamat kita dalam berbagai persoalan yang ada di situ. Itu syarat yang pertama. Jadi baik di masjid, baik di rumah, baik di pasar, baik di tempat kerja, baik di istana negara, maka semua itu kata Allah wajib kalian menjadikan apa yang telah dibawa oleh Nabi tadi sebagai keputusan dalam semua urusan. Itu syarat keimanan, Dok. Inilah letak penting kita ngaji itu di situ. Ya. Siapapun kita, termasuk yang kini sedang duduk kok, tetap wajib mengaji. Karena persoalan awak akan selalu muncul. Dan Al-Quran 6.000 lebih itu tidak akan mungkin sadonya faham ada. Maka butuh guru, butuh ada nama membimbing, butuh kawanan majak. Ini Masya Allah. Ini majelis yang luar biasa. Difasilitasi, dikasih lo snack, Masya Allah. Luar biasa. Insya Allah berkah Nurul Islam. Syarat pertama, Bu. Syarat yang kedua belum lengkap. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Tidak didapati di dalam diri mereka rasa berat terhadap apa yang diputuskan. Kalau salat kan ringan ya kan, anak kabar 5 kali sehari semalam. Tidak ada risiko kan itu kasar. Datang kamu saja awak salat, orang tidak salat nak menggaduh awak. Tapi ketika awak di rumah, awak akan berinteraksi suami dengan istri, istri dengan suami, anak dengan bapak, bapak dengan anak. Begitu pula di pasar, penjual dengan pembeli. Begitu pula di kantor, ada pekerja, ada majikan. Begitu pula di tengah masyarakat, ada pemimpin, ada rakyat. Apakah siap kita menundukkan seluruh keputusan kita, seluruh masalah kita dengan Al-Quran? Karena realitanya kini, awak memang dalam kondisi yang memang belum sepenuhnya dengan Al-Quran. Akan banyak masalah yang harus kita bereskan di situ. Nah, mau tidak diselesaikan? Tidak ada rasa berat. Itu yang kedua. Ketika keputusan Rasul tadi datang, itulah yang dicontohkan oleh para sahabat dahulu. Ketika mereka lagi minum-minum sore, minum khamar. Minum khamar, minum sore. Serupa minum teh, minum kopi. Datang ayat, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar dan kawan-kawannya itu najis, merupakan perbuatannya syaitan. Fajtanibuh, kata Allah, jauhi perbuatan itu. Apa tindakan sahabat? Tidak banyak berpikir, langsung saja ditumpah. Tidak boleh mendekati, apalagi mencoba untuk main belakang, coba-coba seketik. Bahkan ada yang memang bisnisnya jualan khamar, tidak peduli, tinggal dibuang. Padahal kerugiannya luar biasa. Kalau ikut kan alhamdulillah dia kalau pun ditumpahkan ada masalah. Ikut sedang berbisnis tentang narkoba, tapi karena perintah Allah ditumpahkan. Itu bentuk dari tidak ada rasa berat. Hatta itu menghadirkan kerugian bagi awak. Kenapa? Karena demi menunjukkan cinta iman kita kepada Allah. 2. Yang ketiga, wa yusallimu taslima. Ketika dia menjalankan perintah itu dengan sepenuh ketundukan semata mengharap ridha Allah. 3.
Bukan karena kepentingan, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin meraih materi, bukan. 3 itu. Maka kalau itu sudah terwujud dalam diri kita untuk setiap masalah tadi, kita hanya bertanya kepada Al-Quran, kita menerima dengan sepenuh ketundukan, tidak ada rasa berat, maka syarat keimanan terpenuhi. 1. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekarang mari kita dalami apa isi kandungan Al-Quran itu. Secara garis besar 2. Jadi Al-Quran yang 6.000 lebih tadi, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ruang lingkupnya 2 secara garis besar. 1 wilayah akidah atau keimanan, yang kedua wilayah syariah atau wilayah hukum. Apa bedanya? Kalau wilayah akidah tuntutannya untuk meyakini. Tapi kalau wilayahnya adalah wilayah hukum, tidak bisa cukup yakin. Macam tu ayatnya. InsyaAllah kita hafal. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita lanjutkan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Maka untuk perkara yang gaib, yang tidak bisa kita jangkau dengan akal kita, kewajiban kita iman. Iman kepada surga, iman kepada neraka. Itu tuntutannya iman, yakin kita. Tapi ada perkara yang nggak cukup yakin, harus dikerjakan. Apa lanjutan ayatnya? Wa yuqimunas shalah. Maka ayat tentang sholat tuntutannya apa Bapak Ibu? Bukan hanya sekedar yakin sholat perintah Allah, tapi harus sampai kita kerjakan sholat. Baru kemudian terpenuhi kewajiban kita terkait sholat tadi. Kenapa? Karena perintah di Al-Qur'annya itu tuntutan untuk dilaksanakan. Bukan sekedar yakin, oh sholat perintah Allah, oh menutup aurat perintah Allah, tapi tidak pakai dah. Berarti belum sampai terpenuhi iman tadi itu masih. Oh lah, diperintahkan oleh Allah untuk istri taat kepada suami. Suami wajib mencari nafkah untuk anak istrinya. Itu perintah. Tapi tidak kita kerjakan, maka dikatakan belum sampai mengimani Al-Quran. Kenapa? Karena ini wilayahnya bukan wilayah iman, tapi wilayah amal. Maka kalau wilayah amal, yakin itu perintah Allah, lalu dilaksanakan dengan sepenuh ketundukan, semata mengharap ridha Allah tanpa ada rasa berat, baru keimanannya terpenuhi. Itu yang dimaksud dengan konsekuensi iman kepada Al-Quran. Nah, masing-masingnya tentu akan dirinci nanti. Inilah letak pentingnya kita akan belajar rutin tuh di situ. Nah, alhamdulillah ini wajah-wajah istiqomah nih, masya Allah. Ya, baik. Kita persingkat. Tadi kewajiban pertama iman. Ya, iman dengan cara tadi mana yang diyakini, mana yang diamalkan. Sekarang masuk yang kedua. Mudah-mudahan kita ini yang di sini insya Allah beres lah. Yakni membaca Al-Quran. Ya. Jadi kita langsung kepada hadis. Ya. Ayatnya singkat saja, Allah perintahkan warattil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tertil. Lalu dalam hadis dikasih tahu, innal ladzi laisa fi jawfi syai'um minal Qur'ani kal baitil kharib. Orang yang tidak ada dalam dadanya Al-Quran bisa dua maknanya. Bisa dia tidak baca atau dia baca tapi tidak ada upaya menghafal. Nah, jadi tetap upayakan menghafalnya walaupun cuma 3 kulhu, nak apa-apa, selamat. Maka orang tadi seperti rumah yang roboh ya Allah. Kok mudah bana gini. Sakete diujilah apa? Sakete diujilah bunuh diri anak-anak muda. Ya kan? Sakete diuji sudah rumah tangganya oleng. Sakete diuji tidak tahu arah kehidupan. Kenapa? Karena tidak diisi tubuhnya, baik fisiknya, mentalnya, pemikirannya dengan Al-Quran. Itu Bapak Ibu. Jadi buat amalan-amalan terbaiknya, minimal baca Qurannya 15 menit dalam sehari. Kalau tidak bisa dalam hitungan juznya, minimal waktunya yang dikawal 15 menit. Yang penting dirutinkan. Mau siap subuh atau menjelang maghrib atau menjelang tidur. Yang penting rutin. Ya. Daripada sekali dibaca setelah itu ditutup isi Al-Quran deh. Ya kan, Ramadan termisal dibaca lihat. Ditambah 1 juz, 30 juz. Jadi bagus 15 menit setengah jam tapi rutin. Ya, membaca.
Dari yang dibaca itu 1-2 ayat yang utama, upayakan untuk dihafalkan supaya dada kita terus berisi. Ya, itu yang akan menguatkan kita dalam menghadapi kondisi hari ini. Ya. Baik, ini fadilah-fadilahnya banyak, tidak kita singgung. Sekarang kita masuk. Yang ketiga, kewajiban kita mengkaji isi Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah panduan, Bapak Ibu. Walaupun membacanya saja tidak tahu kita tentang apa yang kita baca, mendengarnya saja sudah berpahala, membacanya saja sudah berpahala. Ya, makanya ketika Al-Quran dibaca, apa perintahnya? Fastami'u lahu, dengarlah wa ansitu, diam sambil mendengarkan. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Hanya mendengar saja dapat rahmat, kok. Tapi alun cukup untuk memenuhi kewajiban kita terhadap Al-Quran. Syaratnya alun lengkap lagi kejar Allah. Apa syarat berikutnya? Kalian tadabburkan Al-Quran itu. Nah, ini ayat yang sudah kita singgung sebelumnya dalam Quran surat Sad. Ayat ini perintah yang jelas, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru. Ya. Jadi Al-Quran ini kata Allah adalah kitab yang telah kami turunkan kepada engkau Muhammad, mubarakun, penuh dengan berkah. Tapi enggak otomatis berkah itu hadir dalam rumah tangga awak. Meskipun Al-Quran ini lah berbagai model ada di koleksi, di lemari, nah, langsung ada berkah. Kapan dia berkah? Liyadabbaru ayati. Tadabbur bahasa yang cok kita dengar. Apa itu tadabbur? Sederhananya mengkaji sehingga faham apa yang Allah maksud di ayat tadi. Ikut perintah meyakini atau perintah mengamalkan. Dua itu. Kalau perintah meyakini, jangan ragu dengan informasi Al-Quran. Kalau perintahnya mengamalkan, jangan cukup. Itu kan memang Al-Quran. Tapi awak kini kan di zaman milenial lagi cepat. Jenderal tadi tidak bisa. Karena baru kemudian kita dipandang sampai kepada iman kalau kita amalkan. Di sana letak pentingnya kita ngaji. Makanya ngaji Al-Quran itu wajib dia Bapak Ibu. Ngajinya wajib nih, alhamdulillah difasilitasi. Setiap pekan kajian petang Kamis 1,5 jam, insya Allah berkah. Sama-sama istiqomah gitu untuk menggugurkan kewajiban kita mengkajinya. Ya. Agar apa? Kita tahu bagaimana kita ini menjalani kehidupan ini, baik sebagai pribadi, baik sebagai kepala rumah tangga, baik sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat, apalagi yang hari ini menjadi pemimpin. Panduannya jelas. Kenapa hari ini begitu berat kehidupan kita? Karena masing-masing belum merumuskan keputusannya kepada Al-Quran. Jadi sudah berapa kewajiban kita? 3. Mengimani, membaca, mengkajinya. Bahkan ada para ulama itu diantaranya yang sampai ketika menjelaskan ayat ini, nah, ini memang kita lewatin sedikit. Ya. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ada ulama yang sampai mewajibkan mempelajari bahasanya Al-Quran. Nah, meskipun kemudian ulama secara garis besar itu mendudukkan wajibnya mempelajari bahasa Al-Quran itu fardu kifayah. Tapi ada ulama yang lebih tegas, serius dia. Bagaimana mungkin kita bisa berpikir dengan Al-Quran sementara bahasanya tidak awak mengerti? Pak kamu nyambung, awak mengecek berdua, awak mengecek ya Pak Jenderal, tapi tidak mengerti. Ya kan Pak Jenderal bahasa Mandarin misalnya itu tidak mengerti. Ya. Maka mempelajari bahasanya Al-Quran menurut sebagian ulama itu adalah wajib. Jadi memang mau tidak mau Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, waktu kita harusnya kita bagi lagi. Ada waktu kita bapak-bapak ini, waktu bekerja, waktu belajar. Karena duanya wajib. Ibu-ibu juga begitu, waktu ngurus rumahnya sebagai manajer rumah tangga. Yang kedua waktu belajar. Jadi bukan lagi hanya sisa waktu, betul-betul adalah waktu yang dikhususkan untuk belajar. Ini Masya Allah, tempat belajarnya dekat lingkungan, tempat tinggal. Nggak perlu jauh-jauh. Ya, tidak perlu pakai pendaftaran ujian, tinggal
Istiqomah saja belajar, Masya Allah. Tempat yang luar biasa begini. Tidak perlu kita buat dulu sekolah, kampus gitu. Masya Allah. Tinggal kita serius dengan waktu ini istiqomah. Ya. Jangan sampai kemudian ini dijadikan sebagai tambahan saja, sekedar pengisi waktu. Supaya kemudian apa yang Allah tuntut dengan mengkaji tadi itu bisa kita fahami dengan baik. Karena tugas kita akhirnya dua. Kalau bapak-bapak, kewajiban kita ada pasti itu dua. Satu, kita mempelajari. Yang kedua, kita mengajarkan. Karena itu kewajibannya kepala rumah tangga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu sudah mutlak. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara memeliharanya? Karena mungkin anak aku dipingit di dalam rumah. Tidak mungkin. Tidak boleh keluar rumah. Ibu-ibu tidak boleh keluar rumah kerja apa-apa. Kan tidak mungkin. Maka bagaimana cara memelihara anak istri dari api neraka? Dengan mendidik mereka. Bagaimana cara mendidik mereka? Tentu dengan Al-Quran. Bagaimana kita bisa mendidik dengan Al-Quran? Tentu dengan mengkaji dan memahami Al-Quran. Jadi itu kemudian menasihati. Lapang dah dong.